Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar tentang pembelajaran praktis ya untuk anak FC di masa pandemi COVID ini. Ya, berharap di masa-masa ini kita tetap memiliki semangat pelayanan yang kuat, semangat pelayanan yang tinggi, sekalipun kita dalam situasi yang seperti sekarang ini, ya. Saya percaya kita semua tetap semangat. Oke, di dalam pembelajaran hari ini, sebelum saya masuk lebih dalam, sedikit saya berbagi tentang apa sih yang disebut dengan istilah-istilah yang ada di sini, ya. Nah, misalnya istilah-istilah yang saat ini sedang booming kita dengar itu, yaitu corona, COVID, ya, ini sudah bukan hal yang asing ya. Nah, apa sih corona itu? Apa sih bedanya dengan COVID-19? Nah, jadi kadangkala kita seringkali tidak tahu membedakannya. Nah, ternyata corona itu adalah nama virusnya. Nah, jadi nama virus yang saat ini sedang viral ya, itu namanya corona, itu adalah nama virusnya. Sedangkan COVID-19 ini adalah nama penyakitnya. Ya, nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini. Nah, jadi COVID ini adalah nama penyakit, sedangkan corona ini adalah nama virus, gitu ya. Jadi jangan kita katakan nanti sakit corona, bukan ya. Nah, tetapi ini apa itu COVID? Singkatan dari apa? Kita akan lihat. Nah, COVID itu adalah singkatan dari coronavirus disease, yaitu penyakit virus corona. Nah, COVID-19 ini adalah nama penyakit yang diberikan oleh WHO, yaitu Badan Kesehatan Dunia. Nah, jadi secara resmi diberi nama penyakit COVID-19. Apa itu 19 atau 19 ini apa? Nah, dikasih 19 karena dia muncul di akhir tahun 2019. Nah, jadi kita sekarang bisa sedikit membedakan apa corona, apa COVID-19, ya. Dan sedikit tadi memperbaiki supaya bisa terlihat lebih jelas, ya. Jadi inilah tentang istilah yang saat ini sedang booming. Nah, pernah kan kita juga mendengar yang istilahnya ini pandemi. Nah, ini istilah-istilah yang saat ini sedang sering kita dengar, tetapi apa sih pandemi? Ada juga endemi. Nah, tetapi virus corona ini masuk di dalam istilah pandemi. Karena apa? Karena ini merupakan wabah penyakit global, jadi menyeluruh secara dunia, tidak hanya di sebagian kecil tempatnya ya, tetapi menyeluruh di belahan dunia ini semua mengalami. Nah, kenapa juga dikatakan pandemi? Ya, karena ini penyakit baru, tetapi penjangkitannya itu melampaui batas apa yang bisa diperkirakan oleh manusia. Ya. Nah, lalu kemudian juga pandemi ini dikatakan istilahnya karena itu tadi wilayah yang dijangkau itu luas, tidak hanya sedikit, dan kemudian juga karena ini merupakan penyakit menular dan memiliki gerak yang berkelanjutan, gitu ya. Nah, jadi ini istilah-istilah supaya nanti kalau teman-teman ditanya apa sih pandemi itu, kalau endemi itu seperti penyakit SARS, walaupun dulu heboh, tapi dia tidak masuk kategori pandemi. Nah, karena dia tidak menyerang begitu banyak orang, ya. Termasuk juga flu burung, itu tidak masuk pandemi, itu masuk endemi. Nah, jadi corona ini dimasukkan kategori pandemi. Nah, ini hanya pengetahuan umum, sedikit berbagi, supaya istilah-istilah ini menjadi jelas buat kita, gitu ya. Jadi tadi ada istilah corona, ada COVID-19, ada pandemi, ya. Ini merupakan istilah-istilah yang saat ini sedang familiar, nah tetapi kita perlu memahami artinya secara jelas, gitu ya. Jadi ini untuk menambah pengetahuan sedikit berkaitan dengan pemahaman secara umum. Nah, sekarang dengan adanya
situasi yang terjadi saat ini, akhirnya kita mengalami satu perubahan secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung kita mengalami perubahan yang hebat, gitu ya. Nah, perubahan ini yang sedang kita alami, termasuk yang kita alami sekarang, yang sedang kita kerjakan sekarang, akhirnya virallah istilah luring dan istilah daring. Nah, apa itu luring? Ya, di luar jaringan atau offline, ya. Dulu kita sering offline, nah sekarang kita jadi masuk ke ranah online yang sering juga dengan istilah daring. Ya, daring, apa sih daring itu? Oh, daring itu adalah dalam jaringan, gitu ya. Nah, jadi proses pembelajaran kita sekarang ini kebanyakan adalah dengan istilah daring, ya, dalam jaringan secara online, seperti yang kita sedang laksanakan saat ini, gitu ya. Jadi ini adalah perubahan yang rasanya secara tiba-tiba terjadi, tapi sebenarnya tidak demikian, ya. Perubahan ini sebenarnya sudah terjadi secara online, sudah terjadi hanya karena kemarin kita belum menyadari bahwa hal ini begitu penting sehingga kita merasa kita belum berubah, gitu ya. Sebenarnya sudah sangat berubah sekali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan yang terjadi ini yang kita alami sekarang sepertinya mengagetkan semua orang, ya, mengagetkan banyak pihak. Kok bisa terjadi hal yang seperti ini? Banyak terheran-heran kenapa bisa terjadi. Nah, tetapi teman-teman, saya bisa katakan saat ini bahwa segala hal yang terjadi saat ini yang kita alami, yang kita rasakan, saya sangat meyakini bahwa ini tetap ada di dalam proses rencananya Allah. Ada tetap di dalam proses yang Tuhan izinkan. Karena tidak ada hal yang terjadi di muka bumi ini tanpa seizin Allah. Jadi kalau kita rasa ini sepertinya mengerikan, sepertinya kok sulit untuk dihadapi, kita yakinilah bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam situasi ini. Tuhan sedang ingin mengerjakan sesuatu yang Dia ingin lakukan bagi kita melalui apa yang terjadi saat ini. Nah, jadi karena itu, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, harus tetap mensyukuri perubahan yang memang tidak mudah untuk bisa diterima. Ya, rasanya membuat kita sulit. Tapi saya sangat yakin sekali bahwa kalau kita bisa menangkap maksud Tuhan di situasi ini, maka situasi ini akan menjadi situasi yang membawa kita semakin memahami akan pribadi Tuhan. Nah, justru apa hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dengan situasi pandemi sekarang ini? Akhirnya kita bisa belajar seperti sekarang ini, teman-teman. Kalau enggak, kita nggak akan belajar online kali, ya. Nah, rencana kemarin kami itu mau turun nih ke tempatnya Lena, ke tempatnya Weni, tempatnya Elma. Mau apa? Mau buat pembekalan di sana. Nah, nyatanya tidak jadi, gitu ya, ya karena adanya pandemi yang terjadi sekarang ini. Nah, setelah dipikir-pikir, saya renungkan, gitu ya, mungkin memang ke depan kita tidak perlu harus turun lagi, begitu ya, karena itu menghabiskan waktu dan biaya yang besar. Nah, jadi bisa jadi memang saatnya adalah kita menggunakan sarana-sarana yang sudah Tuhan sediakan melalui para ahli yang diberi kemampuan untuk bisa memahami teknologi. Nah, kita seakan-akan merasa tidak perlu teknologi, padahal Tuhan sudah sediakan. Kita selalu dengan cara kita yang lama, dengan cara kita yang lama. Sehingga kita tetap tidak bisa mengikuti hal yang bisa berjalan cepat karena kita merasa tidak perlu. Jadi seakan-akan Tuhan paksa kita saat ini untuk bisa menyadari bahwa kita harus menggunakan apa yang sudah Tuhan sediakan. Nah, dengan perubahan ini teman-teman, banyak hal yang kemudian harus berubah di dalam kehidupan kita, ya. Misalnya seperti berikut ini, ya. Oke, saya lanjut. Kok susah ya? Gun bisa tolong ini kok nggak bisa jalan? Slide saya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, dengan perubahan-perubahan yang terjadi ini, dengan adanya kecanggihan teknologi, memang banyak yang kemudian dipengaruhi, termasuk sifat dasar, ya. Apa problem generasi zaman now? Yaitu ya menurunnya
uh, etika dasar orang. Apa sih etika dasar itu ya? Etika dasar itu seperti kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan berkaitan dengan sopan santun. Nah, untuk zaman sekarang ini anak-anak tidak lagi merasa perlu menghargai yang lebih tua gitu ya. Nah, itu bagian-bagian yang sekarang sudah nilainya itu merosot, nilainya itu turun ya. Nah, jadi etika-etika dasar itu oleh karena kemajuan mulai terkikis gitu ya. Tidak lagi ada kalau lewat di depan orang tua nggak bilang permisi ya, yang kayak gitu-gitu itu kan sudah jarang ada ya. Anak-anak sekarang lebih suka main terobos aja. Nah, ini menjadi satu bagian yang sudah mulai terkikis oleh karena kemajuan-kemajuan yang terjadi ya. Ini perubahan yang bisa dikatakan perubahan negatif oleh adanya kemajuan itu. Nah, jadi ini disebut adalah dengan istilah permissiveness ya. Nah, jadi di satu sisi orang zaman now, orang-orang muda sekarang itu terhadap perubahan itu cepat sekali. Makanya nggak heran kalau anak-anak sekarang itu kalau dia punya HP terus nanti udah muncul yang baru, mereka juga pengen bukan semata-mata karena ingin gengsi, tetapi mereka itu pengen supaya bisa mengupdate hal-hal yang terbaru, hal-hal yang lebih canggih. Nah, kadang-kala kemauan itu bukan sekedar ingin gengsi-gengsi ikut-ikutan, walaupun sebagian ada yang seperti itu. Tetapi karena memang orang-orang di zaman sekarang itu, orang-orang muda zaman sekarang itu, mereka ingin update terus, mereka ingin maju terus. Nah, tetapi kalau tidak terkendali, yang terjadi adalah ini, yang tentu mereka kebablasan, ya, sehingga hal-hal yang tadi dianggap tidak boleh, dianggap melanggar agama, gitu ya, sekarang ini menjadi hal yang biasa buat anak-anak. Misalnya ya seperti sekarang, kita nggak lagi heran melihat anak-anak remaja putri pakai celana pendek, walaupun di situ ada orang tua. Bagi mereka itu tidak satu pelanggaran etika, norma gitu enggak. Tapi kalau mungkin di zaman-zaman saya dulu remaja itu paling nggak berani sekali, apalagi ada orang tua gitu ya. Tapi sekarang yang gini sudah nggak biasa, itu cuek mereka, itu hal-hal yang seperti itu. Bahkan jalan-jalan kemana-mana dengan tentok gitu ya, dengan celana yang sangat minimalis sekali, bagi mereka biasa aja ya. Nah, ini adalah juga perubahan yang bisa terjadi karena kecanggihan-kecanggihan gitu ya, sudah cuek dengan sekitarnya sehingga tidak merasa bahwa tampilannya itu mengganggu orang lain. Nah, jadi perubahan-perubahan ini perlu kita sikapi sebagai guru dengan cara yang berbeda. Nah, perubahan-perubahan apa lagi? Nah, ini teman-teman, dengan perubahan itu gaya hidup orang juga menjadi berubah. Nah, salah satunya adalah cara belajar. Sekarang anak-anak udah nggak lagi heran belajarnya secara online. Makanya kita guru-guru juga sekarang latihan ya. Jadi kita guru-guru pesat sekarang latihan bagaimana kita belajar online. Sudah sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi seperti yang kita pakai sekarang. Ada Zoom, ada Google Meeting, ada Webex, ya. Bahkan sekarang pakai WA call juga sudah bisa, hanya masih terbatas, ya 8 orang ya sudah bisa. Nah, jadi ini adalah perubahan yang harus kita sekarang siap untuk mengikutinya. Nah, anak SD sekarang ya sudah harus belajar seperti ini, mau tidak mau. Kita harus siap dengan gaya hidup yang baru. Nah, buku-buku juga sudah elektronik. Ada aplikasi yang bisa kita buka, di sana ada ribuan buku, kita mau baca buku apa saja. Ya, itu sudah ada. Lalu belanja pun sekarang secara online. Nah, ini biasa sih ya. Kalau para guru, teman-teman ini sudah biasa belanja online, nggak ketinggalan. Karena memang para wanita itu senang belanja biasanya, ya, baju, kosmetik, sepatu, ya, aksesoris. Nah, ini biasanya kita maju di dalam yang satu ini. Tapi yang lain-lain juga mestinya kita imbangi juga, maju gitu ya. Tidak hanya masalah belanja saja. Ya, perubahan-perubahan apa lagi dengan teknologi yang terjadi sekarang. Nah, ini dia. Sekarang juga sudah ada ya uang secara elektronik. Nah, jadi kalau teman-teman sering dengar
istilah Oppo, GoPay, itu kan semua adalah istilah-istilah di mana kita nggak perlu lagi bawa-bawa duit kemana-mana. Cukup dengan satu kartu, kita bisa belanja di mana-mana, kita bisa makan apa saja, ya. Nah, itu semua adalah akibat perubahan, ya, perubahan yang terjadi oleh karena kemajuan yang ada. Nah, apalagi yang akan berubah ke depan, Bapak dan Ibu? Nah, ini nih. Ini adalah robot-robot. Nah, kalau ke depan, bahkan sekarang kalau di Indonesia mungkin masih begitu jarang ya, kalau seperti Jepang, gitu ya, negara-negara maju yang sudah betul-betul memandang jauh ke depan, mereka tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia. Mereka lebih sering sekarang menggunakan yang namanya tenaga robot. Nah, perusahaan sekarang ini mereka sudah menggunakan robot-robot yang ada di perusahaan menggunakan robot. Ya, lalu kemudian juga supermarket pun untuk melayani orang sekarang ini sudah robot juga. Nah, jadi betapa ke depan ini situasi akan semakin seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan anak kita dengan cara yang baru, maka tidak mungkin mereka bisa menghadapi era ini. Nah, ini lagi robot adalah ini robot pintar pertama ya, yang sudah bisa bekerja di rumah sakit. Nah, dia bekerja di rumah sakit, dia sudah langsung bisa mendeteksi seseorang ini gejala-gejala yang dialami apa, lalu dia sudah bisa menyimpulkan penyakitnya apa. Nah, ini robot pintar, ya robot pintar. Ini ada robot yang pertama. Nah, lalu kemudian di restoran-restoran juga nantinya, bahkan sekarang sudah mulai berkembang, tidak lagi menggunakan tenaga manusia, tetapi yang digunakan adalah robot-robot. Yang mereka bisa melayani apa saja yang kita mau. Nah, jadi coba kita lihat situasi ini, Bapak dan Ibu. Nah, kita lihat lagi. Tidak hanya di perusahaan, nah sekarang ini adalah robot yang bernama Yukirin. Dia sudah bisa dibuat bekerja di kantor. Ya, Bapak dan Ibu. Ternyata cantik ya robotnya. Tidak hanya manusia lagi yang bekerja di kantor. Nah, jadi sudah kalah saing nih manusia dengan robot. Nah, selain itu juga ya tadi di perusahaan-perusahaan, kenapa perusahaan lebih memilih robot? Karena tidak perlu digaji. Ya, cukup mereka pasang robot dan yang punya perusahaan ada di rumah, hanya dengan satu alat dia bisa mendeteksi semua apa yang dikerjakan oleh robot-robot yang ada. Dia nggak perlu turun, semua hanya dikendalikan oleh aplikasi, semua hanya dikendalikan oleh alat kecil, teknologi. Dia bisa mengontrol semua hasil kerja yang dilakukan oleh robot-robot itu. Dan dia nggak perlu harus bertentangan dengan orang, dia tidak perlu harus susah payah mengelola emosinya untuk bisa berhadapan dengan manusia. Nah, jadi mereka yang pingin ringkas ya mereka lebih memilih untuk menggunakan tenaga robot, ya. Nah, lalu ini adalah robot Sophia. Mungkin ada dari antara Bapak Ibu yang pernah mendengar robot ini adalah sekarang robot yang paling tercantik, ya. Robot tercantik dan sudah pernah berkunjung ke Indonesia. Ya tahu itu robot aja berkunjung ke negara-negara lain loh. Dia sudah mengunjungi banyak negara, sudah puluhan negara dikunjungi oleh robot Sophia ini. Dan uniknya lagi adalah robot Sophia ini bisa diajak komunikasi. Dia bisa diajak. Nah, oleh karena itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun mungkin perubahan-perubahan ini terjadi, kemajuan-kemajuan ini terjadi, satu hal yang selalu harus kita ingat adalah bahwa anak-anak kita tidak boleh melulu hanya mereka mengerti hal ini. Ya, harus ada hal-hal lain yang kita juga ajarkan kepada mereka. Nah, kapan sebenarnya perubahan itu terjadi? Kita harus sadar para guru yang ada bahwa perubahan itu terus terjadi. Setiap hari perubahan itu terus terjadi. Tidak hanya karena COVID ini, bukan ya. Tidak hanya karena adanya teknologi ini perubahan terjadi. Walaupun setelah adanya teknologi ini, perubahan itu semakin cepat, gitu ya. Perubahan itu semakin cepat. Mungkin teman-teman bisa bayangin kan proses perkembangan dari HP yang ada. Oh,
Ya, jadi kita melihat bahwa perkembangan HP yang kita saat ini pegang ya, mungkin teman-teman pernah dulu tahu HP hanya sekedar bisa bisa SMS, hanya sekedar bisa teleponan, ya. Tapi kemudian bisa menjadi hal-hal yang kita gunakan untuk hal yang lain. Oleh karena apa? Ya itu tadi, karena perubahan-perubahan terus terjadi. Mereka yang menggeluti bagian ini, mereka terus bekerja bagaimana supaya mereka bisa selalu memunculkan hal-hal yang baru, hal-hal yang berbeda, sehingga para pelanggan itu ya terus ngejar-ngejar mencari hal-hal yang baru. Nah, jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita harus sadari bahwa perubahan itu terjadi terus setiap hari, ya, terjadi terus setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena perubahan-perubahan ini, lalu kita menyikapinya seperti apa sebagai seorang guru, ya. Nah, bagaimana kita harus berperan untuk kita bisa menolong anak-anak yang ada, menolong para murid yang dipercayakan kepada kita, sehingga mereka tetap boleh mengalami pertumbuhan di dalam aspek-aspek hidup mereka, tidak hanya pengetahuan ya, tetapi juga di dalam hal yang lain. Nah, jadi perubahan itu saya katakan tadi setiap hari. Di zaman Nuh juga ada perubahan ya. Bagaimana Nuh harus hidup dari dunia yang biasa, lalu mereka harus hidup di dalam ini apa namanya bahtera. Itu bukan perubahan yang gampang ya teman-teman, yang dulunya bebas ke sana kemari lalu hanya terkurung pada satu tempat. Tetapi ternyata Nabi Nuh bisa menerima perubahan itu karena dia tahu bahwa perubahan ini adalah perubahan yang Tuhan izinkan terjadi. Sama seperti yang kita alami sekarang. Bahwa perubahan yang kita alami saat ini adalah perubahan yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi kita harus bisa menyikapinya dengan cara yang positif dan dengan cara bersyukur. Termasuk perubahan yang dialami oleh Israel ketika keluar dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir, lalu mereka berjalan menuju tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Ini juga perubahan yang tidak gampang, di mana mereka harus pasang tenda setiap waktu, ya mereka harus tidur di ruang-ruang terbuka dengan tenda-tenda yang ada, adalah perubahan-perubahan yang tidak gampang. Tetapi ternyata di dalam perubahan ini pun Tuhan terus mengerjakan rancangan-rancangan yang Dia sudah memang rancang untuk setiap umat yang percaya. Jadi saya juga percaya bahwa saat ini pun Tuhan sedang merancangkan sesuatu juga di dalam hidup kita untuk kita bisa sampai kepada rancangan itu melalui situasi yang kita alami sekarang. Jadi perubahan-perubahan itu terus akan terjadi di hidup kita. Hanya satu yang tidak berubah, yaitu Yesus, yaitu firman-Nya. Hanya itu yang tidak berubah. Tapi segala sesuatu yang sifatnya fana akan terus mengalami yang namanya perubahan dan perubahan. Jadi kalau kita nggak siap dengan perubahan, maka perubahan itu yang akan kemudian menggeser kita kalau kita nggak siap berubah. Oleh karena itu, teman-teman, para guru yang ada, kita harus siap dengan perubahan yang akan terus terjadi di hari-hari ke depan ini. Nah, sekarang dengan perubahan yang ada, kita perlu harus membekali diri, menolong anak-anak kita dengan pembelajaran praktis. Ya, ini adalah tema kita. Apa sih pembelajaran praktis itu? Nah, pembelajaran praktis itu adalah pembelajaran yang mudah, ya, mudah, tidak menyulitkan, tetapi juga adalah pembelajaran itu bisa menyenangkan. Ya, pembelajaran ini bisa mudah kita kerjakan. Jadi pembelajaran praktis itu adalah pembelajaran praktek, bukan teori. Ya, jadi pembelajaran praktek bukan teori. Nah, ini adalah pembelajaran yang bisa dikerjakan oleh anak-anak kita di rumah, ya, supaya sekalipun mereka ada di rumah, mereka tetap bisa belajar. Nah, kenapa pembelajaran praktis itu perlu? Nah, sekarang kan kita situasinya tidak belajar di sekolah ya, kalau tidak belajar di rumah. Nah, lalu kondisi anak-anak kita di desa mungkin juga sulit untuk jaringan, gitu ya, sulit untuk kita bisa berkomunikasi dengan mereka lewat HP karena mereka tidak punya HP Android.
Nah, ada juga kendala yang lain karena mereka terbatas dalam paket data, pulsa. Nah, jadi apakah dengan situasi ini kita harus berhenti belajar? Apakah dengan situasi ini kemudian kita tidak lagi melakukan pembelajaran dengan anak-anak FC yang ada di rumah? Nah, jadi oleh karena itu teman-teman, pembelajaran praktis ini bisa menjadi bagian atau alternatif untuk nanti menolong anak-anak FC belajar di rumah, gitu ya. Satu sisi juga seperti kemarinnya ini karena sudah kenaikan kelas, mungkin tugas-tugasnya sudah mulai sedikit. Tapi kemarin kan tugas dari sekolah itu banyak sekali, sehingga banyak sekali keluhan-keluhan di mana para anak-anak sudah bilang, aduh, romantis mereka berdua ini. kami repot, gitu. Bahkan orang tua juga direpotkan. Nah, karena apa? Peran orang tua yang dulunya hanya sekedar kasih makan, mandi, ada peran supaya kayak diampung. Iya, sudah menjelaskan dia itu. Pada lama-lama sangat merepotkan sekali bagi orang tua. Nah, oleh karena itu teman-teman, oleh karena kondisi daripada anak-anak ini di rumah ini, ya kita nggak bisa, kita tidak bisa langsung berhadapan dengan mereka, tetapi mereka harus terus kita bimbing, mereka harus terus kita arahkan. Oleh karena itu teman-teman, nanti pembelajaran praktis ini akan diharapkan tidak memberatkan daripada anak-anak yang ada, tetapi mereka terus bisa belajar. Nah, jadi komunikasi kita terjalin, nilai-nilai terus tertanamkan, anak bisa mengimplementasikan apa yang menjadi ilmu atau pembelajaran yang kita berikan, lalu melatih anak juga belajar mandiri, dan kemudian juga menolong anak untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, kenapa ini menjadi pembelajaran yang saya katakan tadi perlu untuk disampaikan ya kepada teman-teman kita, ya kepada anak-anak yang kita layani? Ini karena kita sebagai guru-guru pesat harus terus bertanggung jawab, gitu ya, harus terus bertanggung jawab untuk bagaimana supaya anak-anak yang sudah tergabung di TK kita dan yang tergabung di FC kita, mereka tetap bisa tercover pembelajarannya. Nah, oleh karena itu kita harus tetap melakukan pembelajaran walaupun kita tidak langsung datang kepada mereka atau berhadapan muka dengan mereka, gitu ya. Nah, oke teman-teman, jadi hal apa lagi yang bisa kita lakukan untuk yang selanjutnya, ya, yang harus kita lakukan? Kita perlu belajar dari ada satu sekolah sebuah negara yang namanya negara Finlandia. Nah, negara Finlandia ini terkenal dengan pendidikan nomor 1 terbaik di dunia. Nah, kenapa mereka nomor 1 terbaik di dunia? Padahal dari semua negara yang ada di dunia ini, negara Finlandia adalah negara yang jumlah harinya itu paling sedikit sekolah. Jumlah jamnya juga paling sedikit sekolah. Tapi kenapa mereka kemudian menjadi negara nomor 1 terbaik pendidikannya di dunia? Karena mereka di dalam pembelajaran itu mereka lebih mengutamakan perkembangan anak, mengembangkan anak sesuai dengan potensinya, ya. Jadi mereka tidak ada, kalau usia TK, SD itu sampai SMP mereka tidak ada yang namanya ujian, gitu ya. Mereka lebih menolong anak itu mengembangkan potensi-potensi kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh anak-anak tersebut, ya. Jadi mereka lebih menekankan mengembangkan apa yang dimiliki anak, tidak seperti cara kita belajar. Ini nih materi pelajaran, kalian pelajari gitu. Nah, tetapi kalau pembelajaran di Finlandia itu adalah mereka melihat kekuatan anak di mana, lalu mereka akan arahkan. Contohnya kalau si anak ini
lebih menyukai seni, maka mereka akan menyediakan sarana-sarana yang mendukung untuk seni. Mereka tidak akan sediakan di sana yang untuk namanya seperti kayak olahraga. Mereka tidak akan siapkan di sana yang mungkin secara banyak matematika, tetapi ya bagian seni dia sediakan alat-alat musik, ya dia sediakan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Jadi anak itu dibimbing, diarahkan sesuai dengan kekuatan yang sudah ditemukan. Kalau anak ini memang kekuatannya dilihat adalah dalam segi matematika, maka mereka akan sediakan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan itu, gitu ya. Nah, sehingga masing-masing anak itu akan terarah sesuai dengan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Nah, sebenarnya proses pembelajaran inilah yang sekarang ini sedang kita jalankan di Pesat melalui pembelajaran BCCT yang ada untuk kita bisa menemukan kekuatan-kekuatan anak melalui pembelajaran-pembelajaran sentra yang ada. Supaya ketika nanti kita mulai melihat kekuatan anak yang ada, kita akan arahkan mereka di sisi itu. Nah, jadi kayak visi Pesat sekarang itu adalah menolong anak supaya mereka bisa mencapai puncak potensinya. Itu ada sebenarnya pembelajaran yang sangat-sangat cocok dengan situasi yang ada sekarang ini. Ya, itu adalah proses pembelajaran yang sangat sesuai dengan situasi sekarang ini, di mana anak-anak kita arahkan dengan kekuatan yang dia miliki, karena masing-masing anak itu sudah memiliki potensi di dalam dirinya yang Tuhan sudah taruh, dan itu perlu kita kembangkan, itu yang perlu kita gali, sehingga dia mencapai tahap maksimal, dan itulah yang nanti akan membawa itu sampai kepada puncak hidupnya, di mana dia berhasil melalui potensi yang dia miliki itu. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita guru-guru yang ada di Pesat ini, sebagaimana yang sudah dicanangkan melalui visi, misi yang ada di Pesat ini, menolong anak-anak itu bisa berkembang di dalam potensi yang mereka miliki. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, ini adalah bagian kita, ini adalah peran kita, supaya di dalam kita menolong anak-anak FC yang ada, ya kita mulai sudah berubah pola, cara yang kita mulai lakukan di dalam menolong mereka, di dalam mendidik mereka. Nah, jadi pembelajaran-pembelajaran praktis yang akan kita lakukan bagi anak-anak TK yang ada beberapa yang saya cantumkan, nanti teman-teman itu bisa mencari lagi hal-hal yang lain, tetapi ini adalah bisa menolong kita, bisa menolong teman-teman untuk pembelajaran ini bisa dilakukan. Menolong anak-anak bisa bertumbuh, bisa berkembang di dalam nilai-nilai yang ada. Ya. Nah, jadi ada beberapa pembelajaran praktis yang hal ini mudah untuk dilakukan oleh anak. Jadi kita jangan terpatok bahwa pembelajaran itu hanyalah sekedar matematika, hanyalah sekedar belajar bahasa Inggris. Nah, itu baik, tetapi tidak hanya seputar hal itu ya, tidak hanya seputar hal itu yang menjadi pembelajaran. Nah, ketika mereka ada di rumah, pembelajaran praktis apa sih yang bisa kita berikan kepada anak-anak yang ada di rumah? Nah, ini dia. Yang pertama, bisa kita kasih kegiatannya adalah menolong keluarga. Misalnya, menolong keluarga, entah apa saja, terserah anak-anak, yang penting sifatnya adalah menolong. Mungkin bisa kita buat ini selama 1 minggu, jadi anak-anak bisa kita minta atau orang tuanya menulis, kalau untuk anak FC, SD, SMP, LTA bisa ya, mereka menulis sendiri. Tapi kalau untuk TK mungkin belum, tapi nanti bisa kita minta kerjasama dengan orang tua yang ada. Nah, kalau menolong keluarga apa aja? Kalau untuk anak SD yang FC ya ditulis, oh hari ini aku menolong keluarganya menyapu rumah, ya. Oh, saya hari Selasa saya adalah membuang sampah misalnya. Nah, itu mereka tulis selama 1 minggu, nanti dilaporkan ke guru. Jadi sifatnya adalah dia menolong. Nah, ini kadang-kala orang merasa ini bukan pembelajaran. Sebenarnya ini adalah pembelajaran praktis yang justru menanamkan nilai sangat kuat kepada anak.
Lalu minggu berikutnya, ya mungkin kita buat seminggu-seminggu. Oh, bagaimana mereka berkata maaf ketika salah. Nah, jadi mereka tulis, oh iya kemarin saya salah sama adik. Nah, biasa kalau di rumah sama orang lain mungkin mudah berkata maaf. Tapi bagaimana di rumah dengan kakaknya, dengan adiknya, masih bisa enggak? Nah, jadi satu minggu itu, oh, iya kemarin saya minta maaf sama adikku. Karena ketika saya jalan, saya menyenggol dia tanpa sengaja. Jadi saya minta maaf. Nah, jadi selama seminggu itu dia tulis, oh aku minta maaf sama nenek. Karena waktu aku disuruh, aku bilang nggak mau. Aku sadar itu tidak baik. Lalu aku minta maaf, dia tulis, oh seminggu ini saya sudah sekian kali minta maaf. Ya, jadi satu minggu gitu. Lalu kemudian minggu berikutnya bisa kita katakan lagi tugasnya adalah memaafkan yang bersalah. Ya, oh mungkin ada mama mungkin melakukan sesuatu kesalahan sama dia ya, lalu dia memaafkan, oh saya memaafkan tanggal sekian atau hari sekian saya memaafkan mama, atau saya memaafkan temannya mungkin tetangganya. Nah jadi seminggu ya. Nah lalu yang berikutnya lagi ya, apalagi kemudian yang bisa dilakukan untuk mereka bisa belajar praktis di rumah ya. Masih ada bagian-bagian yang lain lagi yang perlu kita tolongin mereka untuk bisa tugas ya. Nah, lalu bisa tugas berikutnya kita katakan adalah berbuat baik kepada siapa saja ya, mungkin minggu berikutnya. Berbuat baik ini kan macam-macam ya, bisa saja dia menyimpan piring yang berserakan ya, dia tulis saya menyimpan piring. Lalu yang kedua, oh mama saya minta diurut, oh dia ngurut ya. Jadi satu minggu itu kebaikan-kebaikan apa saja yang dia lakukan dia tulis. Nah, itu pembelajaran praktis teman-teman. Lalu itu satu minggu selesai dikumpul tugasnya ya. Lalu mengucapkan terima kasih. Nah, bisa nggak dia mengucapkan terima kasih ke siapa saja? Oh, misalnya mengucapkan terima kasih karena aku dibelikan jajanan sama mama. Biasanya anak-anak merasa bahwa itu udah kewajiban orang tua. Dia nggak pernah lagi merasa perlu mengucapkan terima kasih. Nah, tapi kita melatih mereka. Walaupun itu orang tua, tetap harus mengucapkan terima kasih. Wah, minggu ini mamanya belikan es krim. Oh, ada es krim nggak ya di desa ya? Atau mungkin bukan es krim, dia kerupuk mungkin atau permen lah ya. Nah, dia bilang, oh terima kasih. Dia tulis, oh hari Senin tanggal 6 bulan Juni, saya mau mengucapkan terima kasih sama tante. Karena apa? Saya dibelikan permen. Lalu besoknya ada pamannya datang kasih uang sama dia. Oh, dia juga tulis hari Selasa tanggal 3. Aku mengucapkan terima kasih sama paman karena aku dikasih uang. Nah, jadi hal-hal yang lain lagi. Nah, jadi ini sifatnya praktis-praktis sekali, teman-teman. Nah, mungkin seminggu. Lalu ada menyelesaikan tugas tepat waktu. Ada tugas mungkin di rumah yang dikasih, yang dari sekolah itu. Nah, apa yang dia bisa kerjakan tepat waktu? Oh, yang pertama, tugasku untuk bahasa Indonesia. Atau tugas dari FC, apalagi yang ada dari FC, aku bisa selesaikan tepat waktu. Nah, itu juga baik. Nah, apalagi yang bisa lebih dulu menyapa orang lain. Oh, sama teman, waktu kuliah temanku lewat di depan rumah, aku langsung sapa dia. Hey Joni, kamu mau kemana? Mampir di rumahku. Nah, jadi dia selalu mendahulukan diri untuk menyapa orang lain. Nah, ini mungkin satu minggu untuk dilakukan. Nah, jadi yang tadi itu semua teman-teman bisa dilakukan seminggu-seminggu atau beberapa hari gitu. Lalu pembelajaran praktis apa lagi? Berbagi apa yang dia miliki ya. Contohnya dia punya makanan, dia mau berbagi kepada adiknya atau kepada tetangganya atau mungkin kepada keluarga yang lain yang ada sama dengan dia. Itu bisa makanan, bisa juga wah aku ini punya mainan ada 3, aku bagi deh dengan yang lain karena dia ingin berbagi, latihan berbagi. Oh dia kasih mainannya ke temannya ya, atau berbaginya itu dengan cara bermain bersama, itu juga bisa namanya berbagi. Nah jadi hal ini
tidak sulit dilakukan, tetapi anak sedang belajar nilai-nilai berbagi itu seperti apa. Nah, lalu pembelajaran yang lain yang bisa kita kasih adalah memberi kata motivasi. Nah, seperti apa? Ya, mungkin memotivasi adiknya, memotivasi teman-temannya. Ya, jadi kata-kata. Nah, dia tulis, hari ini aku memberi kata motivasi sama adik. Contohnya adiknya sudah males, nggak mau lagi ngerjain tugas yang dikasih oleh guru atau yang dikasih oleh guru FC gitu ya. Nah, dia kasih motivasi, ayo dek, kamu pasti bisa. Nah, itu kata-kata motivasi yang diberikan. Atau bilang, kamu itu hebat loh, kamu bisa buat ini, yang lain belum tentu bisa, atau saya aja nggak bisa, kamu bisa melakukan itu. Nah, jadi dia memberi kata-kata motivasi. Bahkan ke orang tua juga boleh. Contohnya mamanya sakit. Nah, bisa dia kasih, Mak, ayo tetap semangat, Mak, berdoa sama Tuhan. Pasti Tuhan sembuhkan. Nah, jadi kita melatih mereka bisa memberikan motivasi kepada siapa saja. Nah, sekalipun mereka masih anak-anak, karena mereka mulai bisa bertumbuh menjadi berkat dengan mereka memberikan motivasi. Lalu memberi pujian. Nah, kalau tadi motivasi, yang ini sifatnya adalah pujian, ya. Wah, mamanya contohnya masak, ayo latihan memberi pujian. Mak, terima kasih, enak sekali loh ikan asinnya. Nah, walaupun ikan asin enak juga, pada seneng toh makan ikan asin ya. Susah loh di Jawa ini ikan asin susah. Mungkin kalau di tempatnya teman-teman itu ikan asin banyak, tapi kalau di Jawa sini susah banget cari ikan asin. Mahal juga. Nah, jadi anak-anak itu kita latih memberi pujian untuk mama, untuk bapak. Nah, mungkin kalau mamanya rebonding rambutnya, bilang, wah mama sekarang cantik sekali, rambutnya sudah di rebonding gitu ya. Enggak apa-apa, itu adalah bagian-bagian di mana anak bisa menghargai kelebihan-kelebihan orang lain. Tidak hanya ingin lebih dari yang lain, tapi juga belajar menghargai kelebihan orang lain. Mungkin bapaknya baru pangkas, wah bapak sekarang tambah keren deh setelah rambutnya dipotong. Nah, mungkin dulu-dulu bagi mereka itu tidak biasa, tapi sekarang kita latih. Karena apa? Ketika pujian diberi, biasanya orang yang menerima pujian itu akan ada rasa bahagia. Kalau pujian itu tepat pada waktunya. Ya, jadi anak-anak kita latih mereka memberi pujian, baik kepada temannya, mungkin temannya juara, beri pujian, wah memang kamu hebat, kamu juara. Ya, berharap supaya nanti di tahun depan kamu juara lagi. Jadi mereka menghargai kelebihan orang lain, mereka bisa juga menghargai keberhasilan orang lain. Nah, itu adalah sifat yang terpuji melalui pembelajaran-pembelajaran praktis yang bisa kita ajarkan kepada mereka. Pujian kepada adiknya juga, wah mungkin adiknya hanya membuang kulit permennya sendiri, bisa dipuji, wah dek, kamu sekarang hebat, sudah membuang sampah ke tempatnya. Nah, itu sederhana sekali. Mungkin bagi orang itu tidak ada nilainya, tapi di dalam sebuah nilai-nilai kehidupan, membuang sampah pada tempatnya, itu adalah satu perilaku yang sangat terpuji, yang perlu dipuji supaya nanti orang itu bisa mengulanginya kembali. Ya, lalu membuat kartu ucapan. Wah, apalagi kalau dia tahu mamanya ulang tahun, adiknya buat kartu ucapan ya. Selamat ulang tahun mama. Ya, atau selamat ulang tahun adik. Nah, bisa memberikan kartu-kartu ucapan itu. Ya mungkin dibuat di kartu-kartu sederhana, ya, tidak harus barang-barang yang mahal. Dari karton-karton yang ada di rumah itu mereka bisa membuat kartu ucapan. Nah, pembelajaran praktis apa lagi? Nah, mungkin ini membaca Alkitab itu untuk orang Kristen ya. Bagi teman-teman yang tidak orang Kristen, mungkin jangan ya, berarti dengan kitab suci yang mereka miliki. Yuk membaca 2 ayat ya. 2 ayat saja satu hari. Hari Senin ayatnya apa? Nah, ditulis aja ayatnya. Nanti setelah hari Sabtu dikumpul, wah kita kasih pujian. Kamu memang hebat. Mereka sudah membaca 12 ayat dalam 1 minggu. Luar biasa kan teman-teman? Kalau anak-anak itu kemudian sudah mereka membaca ayat Alkitab. Nah, ini adalah hal yang sangat baik. Lalu, apalagi pembelajaran praktis? Seminggu berikutnya kita kasih adalah berdoa. Apa yang didoakan? Mungkin minggu ini mereka buat doa buat teman aja dulu. 1 hari 1 kali. Entah 2 menit. Entah 3 menit.
entah pagi, siang, dan malam terserah mereka. Jadi 1 minggu ini pembelajaran di rumah adalah berdoa buat teman. Mungkin minggu berikutnya lagi setelah diselingi dengan kegiatan lain, berdoa untuk keluarga. Keluarga itu bisa mama, bapak, nenek, kakek, adik. Bisa juga nanti pembelajaran lagi berdoa untuk guru, untuk sekolah, untuk bangsa dan negara. Nah, ini mereka belajar bagaimana berbuat sesuatu untuk orang lain, tidak hanya berdoa buat diri sendiri, bahwa berdoa buat orang lain itu juga penting. Nah, 1 minggu dikumpul, wah siapa temanmu yang kami doakan? Oh, hari Senin aku berdoa buat si Henry, hari Selasa saya berdoa buat si Wati, hari Rabu saya doakan si Jimmy, hari Kamis saya berdoa buat si Budi, hari Sabtu saya sudah berdoa buat si Joko, ya hari Sabtu saya berdoa buat si Suci. Jadi mereka sudah mendoakan, satu sisi mereka punya hubungan dengan Tuhan, juga berdampak buat temannya yang lain. Nah, pembelajaran apa lagi yang bisa? Bangun jam 6, mungkin untuk SD ya, bisa. Yuk, komitmen hari ini harus bangun jam 6. Oh, wah, Senin saya jam 6:05, nggak apa-apa, tapi jujur ditulisnya jam 6:05. Wah, saya bisa 1 minggu ini, bisa jam 6, Bu Guru. Wah, kasih apresiasi. Hebat, luar biasa. Kalau 6 hari sudah bisa, berarti di minggu-minggu lainnya nanti pasti kamu akan bisa. Ya, jadi dalam seminggu itu mencoba bangun di setiap jam 6. Nah, lalu pemberian praktik apa? Berdoa sebelum tidur, berdoa setelah bangun. Nah, mungkin ini sudah biasa untuk anak TK kita. Tetapi siapa tahu masih ada, ini juga boleh menjadi program pembelajaran praktis yang kita lakukan. Lalu membantu ayah atau ibu, di dalam minggu ini bukan berarti ketika dia tugas membantu ayah tidak boleh membantu ibu, tetap boleh. Tetapi hari itu yang mereka tuliskan adalah membantu ayah. Nah, hari ini saya membantu ayah apa? Oh, saya semir sepatunya. Sepatu ayah. Atau hari ini kamu membantu ayah apa? Oh, tadi itu ayah minta saya supaya diambilkan air minum. Wah, saya kasih air minum. Nah, itu juga membantu sifatnya. Nah, selama seminggu ini yang dia tuliskan adalah bantuan apa yang diberikan kepada ayahnya. Mungkin minggu berikutnya adalah bantuan kepada ibu. Nah, pembelajaran praktis apa lagi? Membersihkan pekarangan rumah. Wah, seminggu ini pasti dia harus membersihkan pekarangan rumah. Oh, Senin saya membersihkan bagian belakang aja, Bu Guru, karena luas sekali halamannya, aku belum ke. Oh, tidak apa-apa, tapi kamu sudah membersihkan, ya. Senin dia di belakang rumah, Selasa dia di samping rumah sebelah kanan, Rabu dia di samping rumah sebelah kiri, mungkin ya. Hari Kamis dia di depan rumah, tidak masalah. Yang penting dia adalah membersihkan bagian pekarangan rumah selama 1 minggu. Nanti dia laporin, Bu, ini loh laporan saya sudah membersihkan. Nah, hebat kan? Lalu pembelajaran yang lain, perhatikan lemari pakaian. Ya, selama ini mungkin tidak pernah anak itu, tapi karena kita kasih pekerjaan, tugas itu, mereka mencoba merapikan. Merapikan semampu mereka, tidak serapi seperti yang mungkin rapinya kita. Yaitu yang untuk anak lah ya. Nah, seminggu itu mereka selalu merapikan. Nah, lalu menyapu rumah. Nah, selama ini mungkin mereka tidak pernah nyapu rumah. Nah, kita kasih pekerjaan menyapu rumah seminggu. Mereka kerjanya adalah untuk tugas FC-nya adalah menyapu rumah. Lalu menyapu halaman, mungkin setiap hari. Apalagi membuang sampah pada tempatnya, ya. Menyapu rumah setiap pagi. Izin jika meninggalkan rumah. Nah, itu bagian-bagian yang kita kasih. Nah, hal lain yang tidak kalah penting juga bisa kita kasih adalah mungkin kalau mereka ada HP Android, kasih video singkat. Ya, ada video singkat bagi yang punya HP, supaya apa? Mereka bisa belajar dari video itu, lalu kemudian mereka, kalau yang sudah bisa menulis, minta, kamu belajar apa ya dari video itu? Nah, ini adalah kreatif kegiatan yang lain yang bisa kita berikan kepada anak-anak itu. Lalu lomba foto dengan gaya. Nah, kita minta mereka berfoto. Ayo foto yuk, nanti gaya siapa yang paling bagus, dapat sesuatu nih dari ibu guru, gitu ya. Dan mereka membuat foto dengan gaya mereka. Selfie-selfie sekarang kan sudah bisa ya. Nah, lalu hal apa lagi yang bisa kita lakukan kepada mereka?
Nah, kalau ada di antara mereka yang ada temannya tidak punya Android, tetapi kita kirim tugas melalui SMS atau melalui WA, nah kita bisa kasih mereka yang kita tahu dekat dengan temannya yang tidak punya, yuk hari ini adalah bagian memberitahu teman kalau ada tugas dari FC. Nah, itu bisa juga. Nah, lalu siapa tahu ada dari antara mereka yang nantinya adalah calon-calon penulis atau bakat-bakat penulis. Nah, bisa kita kasih yuk membuat karangan pengalaman dalam 1 minggu. Apa sih pengalaman mereka dalam 1 minggu di rumah? Ya, itu bisa juga. Nanti jangan-jangan kita wah ini sepertinya ini bagus nih. Ini ternyata punya bakat menulis ini, bisa kita lihat di situ. Lalu bisa juga seminggu berikutnya kita buat juga. Oh, hari ini aku senang sekali karena apa? Ya, karena kami potong ayam. Biasa kalau di desa bisa begitu ya. Oh, lauk kami lauk ayam, kami potong ayam, jadi aku senang hari ini. Oh, besok perasaanmu bagaimana? Oh, mungkin dia akan tulis, saya perasaannya sedih. Kenapa kamu sedih? Oh, karena mainanku patah, jadi aku sedih. Nah, jadi mereka menuliskan perasaan, bisa senang atau setiap perasaan yang mereka alami, atau bisa juga minggu ini hanya yang senang saja, minggu depannya lagi perasaan sedih, gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Lalu membuat tulisan pengalaman selama belajar di rumah. Ini selama masa pandemi ini, kira-kira bagaimana pengalaman mereka dengan pembelajaran di rumah. Nah, ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita, apakah itu sudah pembelajaran menyenangkan atau tidak. Ya, bisa juga kita kasih menggambar bebas. Ya, terserah mereka mau gambar apa. Lalu membuat kreativitas bebas. Bisa juga dengan tema tertentu, bisa memang betul-betul bebas. Gitu ya. Nah, lalu hal-hal apa yang membuat dia senang minggu ini? Bisa juga ya ditulis, oh yang membuat aku senang hari minggu ini, ya tugasku selesai, oh aku naik kelas, mungkin ya minggu nanti ya, oh aku naik kelas, aku senang, oh, minggu ini aku senang, kenapa? Oh aku dapat kiriman dari tante yang saat ini kerja di Jakarta atau hal-hal yang lain, ya, dan bisa mendaftarkan hal apa yang membuatnya sedih. Nah, ini masih pembelajaran yang lain juga bisa kita buat. Kamu ingin melakukan apa minggu ini, ya? Atau kamu mau ingin melakukan apa minggu ini? Terserah dia memilih apa. Oh, aku minggu ini maunya ini aja kak. Saya mau belajar nyanyi saja minggu ini, ya sudah. Kamu hari ini berarti dalam minggu ini kamu belajar lagu. Sedangkan yang satu, oh aku enggak kak. Aku maunya aja main olahraga mungkin. Nah, jadi kita kasih kesempatan di minggu ini mereka memilih bebas mau belajar apa. Ya, jadi terserah mereka mau belajar apa. Tetapi di akhir minggu nanti mereka menyampaikan ke kita apa yang mereka pelajari selama seminggu itu. Nah, bisa juga kita kasih pembelajaran menghargai makanan, tidak membuang makanan. Ya. Lalu bisa juga pembelajaran melakukan hal yang selama ini belum pernah dilakukan. Jadi dipikir, apa yang belum pernah kulakukan ya? Nah, kemarin ada anak yang selama ini belum pernah dilakukan adalah tidak pernah melipat selimutnya. Nah, jadi dikasih, oh selama ini saya belum pernah melipat selimut saya, berarti minggu ini saya akan belajar selalu melipat selimut setelah bangun pagi. Nah, ternyata itu bisa. Nah, bisa juga dengan mengurangi penggunaan jam HP, karena banyak anak-anak sekarang senangnya HP, lalu dalam minggu ini dia belajar akan mengurangi penggunaan HP. Kalau kemarin mungkin sampai 2 jam, berarti saya menguranginya selama seminggu ini saya cukup 1 jam saja. Nah, bisa juga seperti ini teman-teman, kita jadikan hari-hari di dalam minggu itu menjadi hari-hari sendiri. Oh, Senin membaca, Selasa bersih-bersih, Rabu adalah Rabu olahraga, Kamis adalah Kamis bermain, Jumat adalah Jumat kunjungan, yang kunjung bisa ke tetangganya temannya, Sabtu adalah hari keluarga, Minggu juga. Nah, jadi ini pembelajaran-pembelajaran praktis yang di dalamnya mengandung nilai ya teman-teman. Jadi mereka belajar bagaimana di dalam hidup mereka mempraktekkan langsung pembelajaran itu, tetapi memiliki. Nah,
pembelajaran-pembelajaran beginilah yang tadi saya katakan itu dikerjakan di Finlandia itu. Sehingga orang mengakui bahwa hasil daripada anak yang mereka didik itu dan bahkan pendidikan mereka menjadi pendidikan yang terbaik di dunia. Nah, jadi tidak hanya melulu matematika, tidak hanya melulu pembelajaran secara kognitif, karena pembelajaran yang seimbang itu harus mencapai 3 ranah, yaitu ranah kognitif, pengetahuan, yang kedua adalah psikomotor, bagaimana dia terampil melakukan apa yang dia tahu, yang ketiga adalah ranah afektif, yaitu ranah pembaharuan sikap. Nah, jadi 3 hal ini harus dialami seorang yang namanya belajar. Kalau pembelajaran hanya pembelajaran yang mencapai tahap kognitif, ini adalah pencapaian pembelajaran yang paling terendah. Karena dia hanya pintar. Mungkin secara akademis nilainya tinggi, tetapi kalau hanya pintar, tidak mengalami perubahan secara sikap, itu adalah pembelajaran yang rendah hasilnya. Lalu kalau hanya sampai pada tahap terampil melakukan, ya, dia bisa saja melakukan. Contohnya dia belajar, kalau anak TK yang menyikat gigi, dia sih sudah mampu menyikat gigi, tahu dia caranya menyikat gigi. Dia sudah pemahaman cara menyikat gigi, dia tahu, dia sudah bisa melakukan menyikat gigi. Tetapi perubahan sikapnya adalah, adakah dia sudah melakukan sikat gigi itu setiap hari? Kalau belum, berarti masih hanya sampai pada tahap psikomotor. Dia tahu secara pengetahuan, dia bisa melakukan menyikat gigi, tapi belum mengalami perubahan karena dia tidak rutin melakukan sikat gigi. Sebagaimana mestinya 2 kali sehari. Dia hanya mau sikat gigi kapan aja dia mau. Nah, tapi pembelajaran yang baik, yang benar-benar berhasil adalah pembelajaran yang mencapai pada afeksi, perubahan perilaku. Dia sudah tahu bahwa menyikat gigi itu baik, cara menyikat gigi dia tahu secara teori. Lalu yang kedua, dia sudah tahu cara menyikat gigi dengan benar, pakai odol, ya, lalu disikat kanan kiri, atas bawah, kanan dan kiri, disikat, dia sudah tahu cara itu. Yang ketiga adalah dia benar-benar melakukannya dalam 1 hari itu 2 kali, pagi dan siang. Itu berarti adalah perubahan pola hidup, sikap. Kalau sudah sampai ke ranah 3 ranah ini, barulah dikatakan pendidikan itu berhasil. Nah, jadi pembelajaran-pembelajaran praktis yang saya sampaikan hari ini adalah pembelajaran yang mengandung nilai yang membawa perubahan hidup pada anak-anak yang kita didik. Waktu saya kuliah di S2 lalu itu, ada dosen saya yang berkata bahwa kalau pendidikan itu tidak membawa perubahan karakter, maka kita sedang mempersiapkan penjahat-penjahat profesional di masa depan. Jadi kalau pembelajaran itu tidak membawa pada perubahan hidup, perubahan sikap, kita hanya sedang mempersiapkan pribadi-pribadi atau penjahat-penjahat profesional di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita harus menolong anak-anak kita ini berubah. Jadi saya berharap supaya pembelajaran praktis ini bisa menjadi bagian yang dapat dikerjakan oleh teman-teman bagi anak-anak kita, bagi anak-anak FC yang ada, supaya mereka bisa belajar praktis di rumah. Ya, ini adalah beberapa hal yang saya sampaikan pada teman-teman. Jika dari teman-teman ada yang mau berbagi atau mau bertanya berkaitan dengan hal ini, mari silakan teman-teman. Atau yang berkaitan dengan hal-hal yang pembelajaran di TK atau FC, mari silakan ya, untuk disampaikan. Nah, yang lalu ketika kita belajar di kelompok yang pertama itu, mereka ada bertanya, ini kan mau penaikan nih, mau penamatan TK. Ada yang bertanya ke saya seperti ini, Bu, bagaimana jika ada orang tua yang meminta anaknya tamat padahal usianya belum, masih 5 tahun. Ya, lalu orang tuanya minta harus ditamatkan. Nah, saya nggak tahu apakah ini juga terjadi di tempatnya teman-teman, gitu ya. Nah, tetapi
siapa tahu teman-teman ada punya pengalaman itu, saya jawab dan saya informasikan, kalau ada orang tua yang meminta anaknya tamat di usia 5 tahun, itu tidak diperbolehkan. Ya, karena TK itu harus tamat itu di usia 6 sampai 7 tahun. Nah, jika orang tua memaksa bagaimana? Mereka kita kasih aja anaknya, tapi dengan catatan bukan tamat, bukan lulus. Mereka ambil anaknya dan kita tidak boleh memberikan sertifikat atau ijazah TK kepada orang tua tersebut. Karena anaknya tidak menyelesaikan pembelajaran di TK. Nah, jadi kemarin dijawab oleh teman itu, tapi gimana Bu? Dipaksa, gitu ya. Kan dipaksa Bu sama orang tua. Nah, kita sekolah yang punya aturan, bukan orang tua yang memberi aturan. Nah, makanya sekolah buat aturan, semua murid, semua orang tua harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Bukan sekolah yang mengikuti aturan orang tua. Kalau kita memberikan kesempatan kepada satu orang, maka tahun depan akan muncul hal yang sama. Mereka juga akan melakukan hal yang sama, karena ini akan muncul terus-menerus. Nah, kalau kita sudah mulai konsisten dari awal, itu tidak boleh, maka itu akan terus. Biasanya orang tua akan cerita, wah kalau di TK itu nggak boleh. Mereka itu pasti nggak akan kasih. Ini bukan masalah boleh tidak boleh, tetapi itu adalah aturan kebijakan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Bahwa TK itu punya ketentuan. Walaupun dia sudah di TKB, kalau usianya belum, ya tidak boleh juga ditamatkan. Gitu ya. Nah, jadi kita sebagai pendidik harus memberikan ketegasan kepada para orang tua yang ada dan konsisten dengan hal itu.